Guna mendapat dana bagi pembangunan ibu kota Jakarta menuju kota metropolitan, Presiden Soeharto pada tanggal 14 Juni 1969 berkenan meresmikan pembukaan Jakarta Fair 1969. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya dalam pidatonya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengusaha nasional maupun internasional serta kepada pemerintah pusat yang telah memungkinkan terlaksananya Jakarta Fair yang kedua kalinya sejak tahun 1968. Dikatakan selanjutnya oleh Bang Ali bahwa Jakarta Fair 1969 ini lebih maju lagi dari Jakarta Fair 1968. Dalam sambutannya, Presiden Soeharto antara lain mengatakan bahwa Jakarta Fair tidak hanya bermanfaat bagi forum pengusaha nasional dan internasional, tetapi juga bermanfaat bagi khalayak ramai yang mengharap akan hiburan-hiburan yang memang tersedia di Jakarta Fair 1969 ini, di samping dapat pula menikmati hasil produksi yang dipamerkan. Siapa yang tidak tahu Jakarta Fair atau sempat dinamakan Pekan Raya Jakarta? Pesta rakyat tahunan yang diperuntukkan untuk hiburan bagi masyarakat Jakarta. Jakarta Fair dimulai pada tahun 1968 yang diinisiasi oleh Ketua Kamar Dagang Indonesia, Syamsuddin Mangan. Kala itu Syamsuddin Mangan mengusulkan kepada Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin, untuk membuat pesta rakyat sekaligus memperingati ulang tahun kota Jakarta. Nah, berawal dari situ, akhirnya dari ide-ide tersebut, Bapak Syamsuddin Mangan dan Bapak Gubernur Ali Sadikin kemudian menjadikan agenda event Jakarta Fair ini menjadi event rutin tahunan gitu, kurang lebih. Sampai akhirnya diselenggarakan sampai pada tahun 1992 terakhir, karena itu selenggarakannya di Monas. 1992 tetap masih di Monas, 93 itu di area Kemayoran. Di area Kemayoran ini diambil alih oleh PT Jakarta International Expo ini sejak tahun 2003 gitu. Jadi sejak tahun 2003 diambil alih oleh Jakarta International Expo, bekerja sama juga dengan Pemprov DKI Jakarta, meng-create event Jakarta Fair Kemayoran sampai yang kita kenal pada saat ini. Gitu, kurang. Jakarta Fair 68 atau DF68 pun berjalan sukses. Perhelatan akbar ini mampu menyedot pengunjung hingga 1,4 juta orang. Dari sekedar pasar malam, Jakarta Fair pun bermutasi menjadi ajang pameran modern, terbesar dan terlama se-Asia Tenggara. Dengan berkembangnya atau ibaratnya berkembangnya Jakarta Fair juga mengikuti perkembangan zaman juga gitu kan. Jadi banyak-banyak juga produk-produk Indonesia yang dipamerkan di dalam di dalam event Jakarta Fair. Jadi dukungan-dukungan yang diberikan pemerintah, termasuk pemerintah Pemprov DKI Jakarta juga sangat membantu sekali karena di dalamnya juga melibatkan para pelaku usaha yang berasal dari daerah, termasuk dari Aceh bahkan sampai ujung Papua juga dilibatkan dalam acara event Jakarta Fair ini. Bisa dibilang menjadi mininya Indonesia, miniaturnya Indonesia. Jakarta Fair tidak hanya surganya berbelanja, namun pengunjung bisa menikmati konser musik selama 39 hari. Dan tentunya kesenian-kesenian khas Jakarta dan juga selalu ada kembang api megah yang dihadirkan oleh Jakarta Fair Kemayoran. Jakarta Fair juga membantu roda perekonomian warga, terutama dalam hal lapangan pekerjaan. Untuk Jakarta Fair tahun 2022 ini sebenarnya kita sempat vakum 2 tahun gitu kan. Kita sempat vakum 2 tahun dari tahun 2019 terakhir. Itu total transaksi yang dicatat pun cukup fantastis sebenarnya di tahun 2019. Kita itu terakhir di 2019 itu mencatatkan 6,8 juta pengunjung dengan total nilai transaksi selama pagelaran event Jakarta Fair itu adalah 7,5 triliun. Itu sangat membantu roda perekonomian nasional. Di samping itu kita juga membantu juga dalam hal ketersediaan lapangan pekerjaan dalam satu kali event. Dalam satu gelaran event itu kita menyediakan lapangan pekerjaan itu sampai 30 sampai 40 ribu lapangan pekerjaan untuk dalam event Jakarta Fair. Jakarta Fair, aneka produk digelar di sana. Semuanya ada di Jakarta Fair. Ada hiburan dunia anak, artis cilik terkenal. Ada Suco Lantern Festival, juga Shaolin Kung Fu. Banyak hadiah menanti Anda. Ayo kita ke Jakarta